tadi disampaikan Pak Abimen atau SEMM, SE-nya tidak saja sarjana ekonomi tapi semakin enak. Kesehatannya enak, finansialnya juga enak karena saya berkumpul dengan komunitas orang-orang yang hebat. Leader di sini. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. MM-nya itu mondar-mandir. Artinya setiap hari saya harus hijrah dari rumah seperti leader kita Bapak Purwoto. Beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau Bapak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita bahwa pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat, senantiasa sehat seperti yang disampaikan WHO. Napa Bapak? Sehat menurut WHO? Apa arti sehat? Siapa yang bisa? Bisa angkat tangan? Kalau tidak bisa segera saya jawab. Sehat menurut World Health Organization atau organisasi kesehatan sedunia, sehat adalah kondisi sejahtera jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Jadi ada 4 Pak. Orang dikatakan sehat, mboten cuma piye kabare Pak Mohari awakku sehat. Piye beri kabare sehat. Tetapi finansialnya kok yo jek nuwun sewu. Dompetnya kok durung tebel. Jarene Islam pengen munggah kaji, pengen umroh kok belum bisa, berarti belum sehat. Semoga senantiasa pertemuan sore hari ini kita dipertemukan oleh sang keberadaan Sang Maha Hebat. Itu atas rencana, keputusan dan ketentuan Allah. Senantiasa kita menjadi khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Senantiasa ada di ruangan ini. Mari kita beri tepuk tangan agar kita terus upgrade naik level dan terus bersemangat. Selawat dan salam selalu kita persembahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kita nantikan, yang akan memberikan syafaat kepada kita semua di hari kemudian. Belum saya kandelun enggak toh. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kami cintai, topiknya monggo mau menyampaikan atau minta topik apa? Monggo. Apa? Tentang ginjal, Bu. Ginjal. Oke, terima kasih. Jadi di sini Bu Riris akan menyampaikan tentang ginjal. Siapa yang belum pernah mendengar organ atau kata ginjal? Berarti sudah semua ya? Kalau dikalikan 2 namanya ginjal. Artinya kita bergerak. Dan di pertemuan ini terus, hari ini berapa yang diundang, besok 1 orang harus membawa prospekan 1 sebagai bentuk bahwa kita terus upgrade, terus naik level. Setuju? Setuju. Tepuk tangannya pundi. Ikhlas nggih Pak, nggih tepuk tangan nggih Bapak Ibu. Tepuk tangan iki. Wah, hebatnya napa? 1 ada keberkahan. Yang kedua membawa sehat. Yang ketiga napa? Narik rezeki juga bisa anti penyakit segalanya termasuk kanker. Saat ini saya yakin Bapak Ibu yang berada di sini tidak hanya sehat secara fisiknya, tetapi karena kita pertemuan yang hebat ini tentu saja sehat secara mental atau jiwanya. Betul apa salah Pak Bu? Betul sekali. Sangat Alhamdulillah. betul. Hari ini topiknya ginjal. Ginjal adalah 1 organ utama, organ penting dalam tubuh kita. Fungsinya apa Pak? Bapak Ibu tahu? Ginjal adalah menyaring darah dan membuang limbah. Setiap kita makan akan terjadi metabolisme. Dari metabolisme akan menghasilkan nutrisi yang nantinya berupa darah.
Yang kedua berupa sampah. Sampah ini jika tidak dikeluarkan maka akan terjadi berbagai macam masalah. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri atau fenomena orang yang nantinya akan mengarah ke gagal ginjal? Ada beberapa faktor Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Pastikan kita setiap saat sering kita cek tekanan darah. Jadi gagal ginjal berawal dari tekanan darahnya yang tinggi. Pertemuan di sini saya akan memberikan fasilitas tidak hanya sebagai konseling atau penjenengan konsultasi, tetapi sekaligus Bu Riris mbak aku dicek siap. Saya ada asisten yang sebagai tenaga medis. Mau cek gula, asam urat, tekanan darah, tekanan jantung, kolesterol, SpO2, saturation peripheral oksigen, enten Pak. Mangke menawi sampun bibar acara ini saged. Bahkan kita bagaimana kita sehat, ada sebuah alat juga ready sudah saya bawa, penjenengan bisa merasakan alat yang didatangkan made in produk saking Jerman yang sudah viral dan diviralkan oleh salah satu dokter holistik, Dokter Cahyono. Dan itu nanti penjenengan bisa merasakan. Dokter Cahyono, saya tinggalnya tidak tahu, yang sering di YouTube nih kalau alumnus dari Sultan Agung, tinggal di Surabaya. Lanjut ke Bapak Ibu nggih? Bisa dilanjut napa berhenti? Lanjut. Karena napa yang namanya pertemuan tujuan kita kembali seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai kudu nggawa oleh-oleh ngoten nggih? Kita terus upgrade. Jadi momen ini mari kita manfaatkan. Kalau memang panjenengan punya cerita yang ingin disampaikan, kula tak sejenak untuk berdiam riyin, monggo bisa panjenengan dulu atau saya lanjut, monggo terserah panjenengan. Pripun Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Jadi ginjal ini organ yang sangat penting, perlu. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh. Telat. Selamat datang. Kepala. Lanjut ya. Lanjut. Jadi bagaimana kita bisa menjaga ginjal? Pastikan kita setiap saat, setiap hari kita harus menjaga dengan cara satu, minimal kita mengkonsumsi air putih sesuai ukuran dan takaran. Rumusnya bagaimana? Berat badan dibagi 30. Bisakah Anda mencapai seperti itu? Seperti contoh, berat badan saya 60 dibagi 30, 2 liter setiap hari harus masuk. Karena 80% tubuh kita terdiri dari air. Otak ini kalau kekurangan air, karena air rumusnya H2O, hidroksida, kekurangan oksigen, maka akan terjadi atrofi, pengecilan otak. Dan nanti Bapak Ibu bisa cek melalui SpO2 atau kadar oksigen di dalam darah. Kebutuhan air harus tercukupi. Yang kedua, batasi yang namanya NaCl atau natrium klorida, atau ibu-ibu paham dengan yang namanya asin-asin, sarem, garam, ya menawi masak, ampun asin-asin nggih Bu, kasihan ginjal kita. Nah, niku ditandakan dengan hipertensi. Penyakit itu memberikan sinyal, cuma kita saling mengingatkan. Jangan abaikan Bapak Ibu, karena risikonya panjang. Kalau sudah nanti dalam waktu 3-6 bulan tekanan darah tidak menurun-menurun, terus naik, terus tinggi, maka dipacu dengan yang lain, kadar gulanya tinggi sehingga pankreasnya mulai bermasalah.
ginjal mulai bermasalah juga. Yang pada akhirnya tekanan darahnya tinggi, ditambah dengan kadar gulanya tinggi, maka akan terjadi gagal ginjal. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu? Pernah dengarkah? Nah, Napa? Harus cuci harus darah. cuci darah. Kalau yang kotor tubuh kita atau pakaian kita yang di luar dicuci gampil kan. Dokono laundry selesai. Tetapi bayangkan darah kita yang penuh dengan toksin, racun yang telah menumpuk di dalam tubuh bertahun-tahun, limbah kados teng septic tank kita nggih Pak nggih bendino lek itu diisi nak mboten suatu saat dikuras mengke dadine kebak. Nah, seperti tubuh kita ngoten niku. Nah, terus cara kita pastikan kita minum makanan yang sehat, rendah lemak, tinggi serat. Terpenting lagi, penyakit niku berapa persen Pak sing urun teng kita? 75% penyakit disebabkan karena napa Bapak? Nggih, karena kekadahan dahar mikir. Nggih, jadi 70% penyakit berasal dari kondisi psikis atau kejiwaan kita. Lah caranya, alhamdulillah kita sudah dipertemukan Allah, sudah menjadi rutinitas kita punya komunitas di Berkah Liyongti. Leres Pak Mun. Nggih, berkali waktu Ibu. Tepuk tangan Berkah Liyongti yang hebat. Terima kasih Pak Bu. Paling banter. Arang-arang. Paling gampang. Jadi makanan yang tinggi akan garam. 2, kurangnya minum air yang akan mengakibatkan dehidrasi, kekurangan cairan. Ditambah kondisi stres. Itulah yang akan memicu roket pendorongnya. Penyakit itu akan muncul. Nah, apa yang akan terjadi? Cuci darah harus dilakukan. Bu, apakah cuci darah itu bisa sembuh? Saya tidak bisa mengatakan sembuh atau tidak. Bagi saya meyakini karena Allah sang keberadaan kita, Allah it's okay. Tidak ada yang tidak bisa di mata Allah. Laras betul. Iya. Yang penting kita ikhtiar dan selalu berhubungan dengan medis. Medis jangan ditinggalkan karena dari medis kita tahu bahwa alat-alat itu nanti akan dimaksimalkan di tubuh kita. Perlu dicek urin, perlu dicek darah, perlu dicek BAB-nya, Mbak. Jadi kalau sudah screening lab semua harus dan nanti muncul. Makanya kalau kita ketemu orang, pripun Pak Yamil kabare, jawabnya insya Allah sehat. Raketang jerone utawa kahanane pripun ndak masalah, yang penting ucapan dulu karena ucapan adalah doa. Tepuk tangan kita semua. Sehat. Alhamdulillah. Jadi efek apa yang akan terjadi setelah orang melakukan hemodialisis atau HD atau cuci darah? Yang pertama, kondisi semakin itu kebanyakan. Kondisi menjadi L3. Iya kan? Kenapa Pak? Lemah, letih, lesu. Lemah, letih, lesu. Oke. Jadi lemah atau lelah, letih, lesu. Yang kedua, napa? Mual. Mual teng mriki kaya pengen kekuras, pengen metu. Yang ketiga, teng mriki saged kuwenceng, Pak. Napa namanya napa? Namine kram perut. Niku akibat atau efek setelah cuci darah. Makanya sering mungkin nak ampun lemes,
trombositnya turun, perlu ditransfusi darah. Pun niku. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang anak kecil pun termasuk saya punya klien kelas 6 SD, Pak. Juga berada di Kabupaten Grobogan ini. Akhirnya gagal, Pak. Bayangke sik kecil kok ya wis HD ya. Kembali penyakit disebabkan karena sekarang dari lifestyle yang disampaikan kemarin Bapak saya Noto. owner kita, dari gaya hidup. Makanya kita selaku orang tua selalu kontrol. Zaman modern ikuti yang positif, teknologi canggih ikuti yang positif, tetapi tidak mengikuti yang negatif-negatif. Makanan kekinian, gak matching, gak gaul. Oke, mungkin bisa sekali saja atau 2 kali saja, tetapi jangan terus menerus. Karena ada risiko high risk, risikonya sangat tinggi. Jadi kesimpulan kita, jadi di sini cukup sekilas, nanti kita bisa sharing-sharing. Selagi saya mampu, insya Allah saya jawab. Dan yang jelas, apa fungsinya ini HP, Pak? Mari kita mulai manfaatkan Google. Google ini akademi kita, Pak. Juga bank kita, juga kantor kita. Nah, tadi ada yang dapat transferan, Pak Muhari, Pak bonusmu lumayan loh. Loh, jaringanmu ini loh. Kan ngatain nggih Pak Muhari. Iya, benar. Ya. Jadi ini dimanfaatkan, jangan untuk nonton sing kurang penting. Eman-eman, karena waktu itu adalah bermanfaat. Tentang ginjal, saya cukupkan sekian dulu dan bisa tanya jawab atau sharing. Ngaten nggih Bapak Ibu? Tidak hanya tentang ginjal, monggo panjenengan menawi enten unek-unek teng mriki sampaikan. Bu, diabetes ki apa to Bu, pankreas ki apa to Bu, insulin kuwi apa to Bu. Lah sing kudu dipantang itu apa to Bu? Monggo ngaten. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Senantiasa kita selalu sehat seperti yang disampaikan WHO. Beri tepuk tangan yang sangat meriah bagi kita semua.